Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisanda Karona dengan NIM 2014080013 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran struktur dan fungsi hewan. Yang pertama, kita harus mempelajari struktur, fungsi, dan proses pada sistem saraf. Nah, apa sih sistem saraf? Sistem saraf itu merupakan jaringan kompleks. Peran utama sistem saraf bagi manusia dan hewan adalah menerima informasi berupa rangsangan yang diterima oleh indera tubuh dan memproses informasi yang diterima dan menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Yang kedua, sistem pusat saraf terletak di dalam rongga tengkorak. Yang ketiga, kita akan membahas bagian-bagian otak dan fungsinya. Bagian-bagian otak ada otak besar, otak kecil, batang otak, dan bagian-bagian sel saraf dan fungsinya ada dendrit, badan sel, dan inti sel. Begitu juga dengan neurit, solubomielin, sel Schwann, nodus Ranvier, oligodendrosit, dan sinapsis. Pada poin yang keempat, kita akan membahas 3 jenis neuron. Ada neuron sensori yang berfungsi mengantarkan impuls, ada neuron motorik yang berfungsi mengantarkan impuls dari sistem saraf ke sel otot. Ada juga neuron konektor. Dan yang poin kelima, kita akan membahas cara kerja sistem saraf bagaimana. Nah, dengan menerima dan meneruskan rangsangan ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang, impuls saraf mampu mengirimkan pesan ke otak dengan kecepatan 274 km per jam loh. Dan selanjutnya kita akan membahas poin ke-6, yaitu kerja otak dalam mengatur gerak tubuh. Cara kerjanya yaitu rangsangan yang berupa pikiran dari otak kita. Dan yang ke-8, kita akan membahas tentang sel saraf pada manusia. Itu berkisaran sekitar banyak 30-40 triliun sel. Dan yang ke-9, kita akan membahas tentang kerusakan pada otak seperti enselopati traumatik kronis, ensefalopati glisin, ensefalopati hepatik, ensefalopati hipertensif, ensefalopati iskemik hepotik, dan Hashimoto. Pada yang kedua ini, kita akan membahas tentang struktur, fungsi, dan proses sistem endokrin. Nah, ada 8 kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama, ada kelenjar hiposfi. Itu kelenjar-kelenjar endokrin ya. Ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar adrenal, ada pankreas, ginjal, dan kelenjar gonad. Nah, cara kerja masing-masing kelenjar tiroid bertugas mengendalikan, kelenjar paratiroid bertugas mengatur kadar kalsium, pituitari bertugas mengatur estrogen pada wanita, adrenal bertugas mengatur keseimbangan cairan dan kadar garam, kelenjar pankreas bertugas memelihara kadar gula darah, reproduksi bertugas memproduksi hormon. Pada poin ketiga, kita akan membahas yang terjadi dengan kelenjar tersebut jika terjadi kerusakan, ialah terganggunya fungsi sehingga sistem kelenjar kerjanya tidak dapat berfungsi dan bekerja dengan baik. Nah, poin yang keempat, sistem saraf dan sistem endokrin bekerja sama untuk mengkoordinasikan seluruh sistem di dalam tubuh. Sistem saraf dan sistem endokrin dihubungkan melalui hipotalamus. Nah, makanya sistem saraf dan sistem endokrin saling keterkaitan ya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur fungsi serta proses sistem integumen. Nah, pada gambar kita bisa melihat tuh ada struktur kulit dan rambut. Nah, jadi struktur fungsi komponen penyusun rambut itu bisa kita lihat 70 hingga 80 senyawa minyak sebanyak senyawa keratin, senyawa minyaknya 33% hingga 6% senyawa minyak. Pigmen melanin dan polymelanin sebanyak 1% dan kelembaban air sebanyak 15%. Struktur dan fungsi komponen kulit ada epidermis, dermis, hipodermis.
Dengan adanya reseptor atau penerima rangsangan pada kulit, maka kulit berperan sangat penting dalam sistem koordinasi. Nah, struktur fungsi komponen penyusun kuku, kita bisa membaca kuku terdiri atas protein yang dapat kita sebut dengan keratin. Keratin ini juga terdapat pada rambut dan kulit kita. Nah, pada poin yang kedua, kita membahas bagaimana sih fungsi kulit. Fungsinya untuk melindungi tubuh manusia sebagai indera perasa. Dan bagaimana sih fungsi kuku? Fungsi utama kuku itu melindungi ujung jari dari lembut dan perut dan penuh urat saraf. Bagaimana sih tipisnya kulit? Kulit tipisnya adalah seluas 1,5 sampai 2,0 meter persegi. Sebagian besar tebalnya antara 2 sampai 3 milimeter ya. Dan pada poin kelima, kita mempelajari cara kerja kulit dalam mengatur suhu tubuh. Ketika suhu tubuh mengalami peningkatan, suhu udara di lingkungan dengan sedang dalam kondisi tinggi, kemudian pembuluh darah kulit akan melebar, yang menyebabkan banyak darah yang mengalir ke darah tersebut. Al-Quran yang membahas tentang kulit adalah Quran Surah An-Nisa ayat 56, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan ajab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dan pada poin keempat, kita akan menjelaskan tentang struktur fungsi dan proses sistem rangka otot. Nah, sistem rangka otot kita bisa melihat komponen penyusunnya itu sel-sel tulang dan matriks tulang atau ruang antar sel. Kita bisa melihat pada gambar ada tulang selangkang, ada tulang dada, ada tulang belikat dan masih banyak lainnya. Ada tulang wajah dan tulang ekor. Nah, bagaimana sih ketika orang patah tulang gitu? Nah, seorang yang mengalami patah tulang akan merasa nyeri berat di area patah tulang, memar dan bengkak pada area yang mengalami cedera. Nah, keistimewaan tulang ekor itu adalah disebutkan pada sebuah hadis, jarak antar dua tiupan sangkakala itu 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua mereka manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Sesuai pada bunyi hadis tersebut, di situ kita bisa melihat keistimewaan tulang ekor. Dan pertemuan antar tulang dan membentuk sistem gerak disebut juga dengan sendi. Nah, salah satu komponen penunjang sendi yang penting adalah ligamen. Berdasarkan arah gerakannya, ada 3 macam sendi loh. Yang pertama itu ada sendi plan, ada sendi ruas, dan ada sendi engsel. Dalam sunannya, Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian. Wow, sangat banyak ya. Poin yang kedua ada otot dan pergerakan. Nah, kita bisa melihat bagian-bagian otot. Ada sarkomelema, sarkoplasma, myofibrili, myofilamen. Di myofilamen terbagi menjadi 2 lagi. Selanjutnya ada hubungan otot dan tulang. Ada cara otot bekerja, bagaimana dia bergerak melakukan kontraksi dan relaksi, karena bagian tubuh ini disebut dengan anggota gerak aktif. Ada saraf motorik, dan ada otot menjadi lelah karena penyebab otot lelah. Anda dapat mengalami kelelahan otot, nyeri otot, sakit perut dan mual. Kelelahan otot bisa dipengaruhi oleh gangguan kesehatan mental seperti stres dan juga depresi. Selanjutnya hubungan otot dan saraf pada gerak refleks. Nah, ialah saat tangan ketika menyentuh benda panas, maka tangan kita akan menyampaikan impuls ke saraf sensorik, ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang akan menyampaikan impuls ke tangan melalui saraf motorik yang menyebabkan kita refleks seketika kita menarik tangan kita dari panas tersebut. Yang kelima ada struktur fungsi dan proses sistem imun dan limfatik. Sistem imun itu terdiri dari sel jaringan, protein dan organ. Nah, perbedaan limfatik melalui pembuluh limfatik, cairan limfa akan mengalir menuju 2 saluran utama, yaitu limfa kiri dan limfa kanan. Sistem kekebalan tubuh
dan imun adalah sekelompok sel protein bekerja sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Hubungan sistem saraf endokrin dan sistem imun pada tubuh manusia. Studi para ahli Ohio State University misalnya menunjukkan bahwa stres psikologi mempengaruhi sistem kekebalan tubuh loh. Yang keenam ada sistem indera. Kita bisa melihat bola mata tersebut. Nah, pada indera penglihatan atau mata, penyusun mata ada banyak. Yang pertama otot mata, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, bintik buta, saraf mata, bintik kuning, retina, koroid, dan scleria. Nah, fakta ilmiah yang membenarkan Quran Surah As-Sajdah ayat 9 telah menyatakan bahwa kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran atau penglihatan dan hati dibagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, di sini kita bisa belajar ya kalau kita harus bersyukur. Bagaimana mata bekerja? Nah, proses pertama dari cara kerja mata diawali dari pantulan cahaya dan dari benda masuk ke mata pada bagian kornea. Poin kedua kita membahas indera pendengaran. Nah, penyusun indera pendengaran itu ada telinga bagian tengah, telinga bagian dalam, dan telinga bagian luar. Cara kerja telinga, suara yang terdengar akan masuk ke telinga sebagai getaran. Nah, getaran tersebut akan berkumpul dan menyampaikannya ke gendang telinga, getaran tersebut. Maka di situ terkumpullah getaran-getaran tersebut sehingga dirangkaikan dan menuju ke tulang yang ada di telinga bagian tengah. Ketika tulang telinga tersebut meningkat kekuatan getaran suara tersebut, maka dia akan menghantarkan ke telinga bagian dalam. Maka kita akan dengar tuh getaran apa sih yang kita dengarkan, sehingga dia berkumpul dan menyampaikan suatu kata-kata yang bersuara sesungguhnya gitu. Dari getaran-getaran kecil berkumpul menjadi seperti kita berbicara gitu. Jadi kita dapat mendengar lawan jenis kita atau lawan kita berbicara. Nah, alasan kenapa manusia tidak dapat mendengar ultra dan infrasonik. Nah, ketika manusia mendengar infrasonik, maka mereka akan terganggu karena hewan yang bersuara pada jam tidur. Contohnya kelelawar. Mereka bersuara ketika di malam hari, sedangkan di siang hari mereka tidur. Makanya itu makanya kita tidak bisa dengar karena dapat terganggu oleh aktivitas kita atau waktu istirahat kita. Di sini kita bisa melihat struktur indera pembau, struktur pada lidah, dan struktur pada kulit ya. Sesuai pada gambar kita bisa melihat dan bagaimana penjelasannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, kerjasama beberapa sistem organ. Nah, hubungan antara sistem organ pencernaan makanan dan sistem peredaran darah terjadi pada proses penyerapan sari makanan pada usus halus. Hubungan antara sistem pernapasan dan sirkulasi darah, ketika kita bernapas maka kita akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Hubungan sistem pencernaan dan sistem ekresi atau ginjal dalam menghasilkan urin. Hubungan antara sistem itu ketika kita pada saat sistem pencernaan manusia bekerja, maka dihasilkanlah zat sisa yang tidak diperlukan lagi, maka kita akan menghasilkan urin dan ada hubungannya dengan sistem ekresi pada ginjal. Selanjutnya ada hubungan ketiga, pencernaan, pernafasan, dan sirkulasi. Nah, sistem dalam tubuh di atas, sistem pencernaan dapat memproduksi energi, memproduksi makanan yang baru ditelan lalu dibersihkan dari kotoran yang menempel pada makanan, dijadikan sebagai energi. Pernapasan dapat memproduksi energi dengan cara menghirup oksigen atau O2 dari lingkungan untuk proses pembakaran dan tubuh sehingga menghasilkan energi. Sistem peredaran darah memproduksi energi dengan cara jantung memompa dan mengalirkan darah bersih ke seluruh bagian tubuh lewat pembuluh darah. Jadi dengan peredaran darah anggota tubuh kita dapat mensuplai tenaga dari
darah yang diedarkan. Maka ketiga tersebut ada keterkaitan ya. Kerjasama sistem saraf dan sistem pencernaan saat tubuh lapar atau haus. Nah, sini kita sudah tentu tahu rasa kenyang bermula saat kita makan dari mulut, ditelan ke kerongkongan. Begitu mencapai lambung, makanan memenuhi ruangan di dalamnya, sehingga perlahan akibat dinding otot lambung meregang, pelan-pelan mengembang seperti balon. Sejumlah jaringan saraf yang membungkus dinding lambung merasakan peregangan. Saraf lambung mengirim sinyal lewat saraf vagus sampai ke batang otak dan hipotalamus, bagian utama otak yang mengontrol asupan makanan. Itu hanya salah satu cara otak mengetahui tubuh sudah kenyang. Cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.